Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fitria dengan NIM 0101233158, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, di sini saya akan membahas mengenai Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Ada dua sumber ajaran Islam, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Kita akan membahas yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang menjadi pedoman pokok dan global. Kata Al-Quran disebutkan sebanyak 70 kali, diantaranya dalam surah Al-Qiyamah yang berbunyi Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Secara terminologi, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, dimulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita di sini pasti tahu Al-Quran merupakan bagian dari sumber hukum umat Islam dari segala sumber yang ada di bumi, dan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia dalam memperoleh keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Adapun kejadian di mana wahyu Al-Quran diturunkan. Yang pertama, malaikat Jibril menampakkan diri sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat Jibril memasukkan wahyu langsung ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, malaikat Jibril menampakkan diri dalam bentuk atau wujud asli, kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, wahyu datang seperti bunyi gemerincing lonceng. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu mengenai hadis. Hadis merupakan sumber berita yang datang dari Nabi Muhammad dalam segala bentuk, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap persetujuan. Hadis mengandung pengertian lebih luas, sedangkan sunnah lebih spesifik, yaitu segala sesuatu yang menyangkut pribadi Nabi yang dimuat di dalam hadis Nabi. Adapun fungsi dari hadis, yaitu yang pertama mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan, menafsirkan, merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar-samar. Dan yang ketiga, menetapkan sesuatu yang belum ditetapkan oleh Al-Quran atau melengkapi isi dari dalam Al-Quran. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembagian hadis. Hadis yang pertama itu ada hadis qauliyah atau hadis yang didasarkan atas segala perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada hadis fi'liyah, yaitu hadis yang didasarkan atas segenap perilaku atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ada hadis takririyah, yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan atau diamnya Nabi Muhammad SAW atas apa yang dilakukan sahabat beliau. Di sini ada juga pembagian hadis berdasarkan rawinya. Yang pertama itu ada hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatan sanadnya, yang menurut tradisi mustahil mereka semua bersepakat untuk berdua. Sedangkan yang kedua hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang tapi belum mencapai syarat mutawatir. Adapun berdasarkan sahihnya, hadis dibagi menjadi 4, yaitu 1. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, para perawinya bersifat adil, jujur, berakhlak baik, tidak fasik, terjaga kehormatan dirinya, kuat ingatannya, dan kandungan hadisnya tidak janggal. Yang kedua, hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang tidak mempunyai derajat kepercayaan yang sempurna. Yang ketiga, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hasan. Yang keempat, hadis maudhu adalah hadis yang sama sekali tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yaitu seluruh umat Islam telah sepakat bahwa Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dan hadis adalah sumber hukum yang kedua. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.